48 mile to Tokyo, curse Chevrolet, out the underworld, re-originate, chill. All my dogs, Shikigami. You just shoot at them like Fuji, we don't have the body. Jadi tuh yang gue lihat dari liriknya adalah mungkin ya dia tuh bilang ke ChatGPT tolong berikan aku anime-anime terkenal dan tolong breakdown ini tuh tentang apa atau mungkin karakter yang terkenal apa dan dia ngapain gitu. Makanya salah. Random buzzword asong. Iya, lebih ke random buzzword aja sih sebenarnya. Lu pasti tahu Eminem versus udah ada di sini anjir. Terkenal dia. Jadi gini, ini ada lore-nya lagi ya, si MGK ini dia nge-tweet gitu tentang, pokoknya intinya adalah dalam bahasa Indonesia ya, translate gobloknya adalah si MGK ini bilang anaknya Eminem itu seksi, anaknya Eminem tuh giat parah lah. Nah, pada saat itu anaknya Eminem itu masih 16 tahun anjir. Jadi masih belum legal kan. Nah itu serem banget tuh kayak gitu tuh. Gak boleh di luar negeri, itu sangat-sangat amat sensitif. Terus akhirnya si MGK ini itu di-banned dari Shady Records. Shady Records ini adalah studio yang pemiliknya adalah Eminem gitu, gampangnya gitu. Nah, dia ngambek. Akhirnya dia bikin apa? Teret. Ingat gua lagunya. Di dalam lagu ini tuh kayak gak ada intinya. Pokoknya dia cuma ngatain fisiknya Eminem doang gitu. Terus dia bilang kayak, ini judulnya kan Rap Devil kan. Sampai di sini juga masuk. Nih, makanya dia bangga banget sama Rap Devilnya nih. Terus dibalas dengan lagunya ini. Nah, ini lagu ini juga sebagai penutup dari perang mereka. Jadi udah gitu doang. Ya, emang udah biasa sebenarnya culture hip hop tuh saling dis-disan kan, saling kata-katain di lagu kan. Cuma udah selesai sampai sini doang karena setelah ini karirnya MGK itu benar-benar hancur. Yang lebih parahnya lagi adalah MGK udah jadinya pindah genre, men. Dia tuh jadi pop star deh. Dan bener, maksud gue Eminem ngata-ngatain dia tuh sebenarnya niatnya baik. Jadi baik ya. Kayak, nih lu bayangin kayak misalnya gue nyolot banget di Cleanson, terus tiba-tiba Eno ngata-ngatain gue sampai gue akhirnya ngambek. Terus gue pindah perusahaan gitu. Kayak let's say gue ke TLM gitu contohnya. Contoh gue ke TLM. Tapi ternyata di TLM gue sukses mampus. Nah, kira-kira itu juga yang terjadi sama si MGK ini. Karena apa? Karena lu lihat dia tuh kayak bagusnya tuh di lagu-lagu pop gitu, bukan di lagu hip hop gitu. Terus lu mungkin udah pernah denger lah dia ini siapa si MGK ini, soalnya dia waktu itu pernah collab sama Camila Cabello anjing nih. I want you forever even when we're not together. Dia gak pernah kedengaran lagi kan namanya kan. Terus sampai akhirnya dia bikin ini. Belakangan dia bikin ini. Dia tuh ngaku-ngaku bahwa dia tuh sebenarnya nonton anime dari kecil. Dia bukan LARP. Dia kan dikata-katain kan kayak LARP lu. Terus dia bikin video tentang, Are you guys really LARPing me out right now? I was running home from middle school to watch the Frieza arc in Dragon Ball Z on Cartoon Network from when you were still a thought in your dad's penis. Seriously? Because I said I'm going Gojo 6-eye technique, as if I didn't already try saying I'm going Gojo limitless technique, which does not roll off the tongue good at all. So yes, obviously 6 eyes is a physiological trait, but it's a rap song, I don't care. Like, I'm a nerd, but you're acting like dweebs. You threw up the wrong sign for Fujigo's Demon Dog. Are we in Hogwarts, Hermione? It's not Leviosa, it's Leviosa. Bro, Demon Dog's not coming out my hand whether I do this or this. He's not coming out. I'm not directing the live action remake of Naruto. What is it? It doesn't matter. My continuity doesn't matter. Also, guys, why are we fighting? We're on the same team. We like the same. dia menganggap bahwa dirinya adalah wibu. Dia bilang apa? Dia nonton Dragon Ball Z di mana? Di Cartoon Network. Dia bilang dia nonton di Cartoon Network dan apa? Dia bilang katanya Six Eye Technique itu dia tadi pengen ngomong limitless technique, cuma kagak bagus dalam kayak mungkin di rap lu harus bikin biar berima dan enak didengar, cuma yang gak usah dimasukin kalau emang kagak masuk, ya kan? Lucunya di situ. Dan dia bilang kayak dia yeping segitu banyaknya cuma buat ngevalidasi bahwa dia tuh nggak salah. Padahal mah tinggal bilang aja, hehe, iya salah, gue salah riset gitu kan, gue salah LARPing, sorry ya. Dia bilang kita tetap di tim yang sama, we are on the same team bro, gitu. Tapi sebelumnya dia ngatain kita kayak, iya gue nerd tapi lu acting like a dweeb gitu, aneh banget. Dari semua ocehan tadi, kayak dia bilang gue di tim lu, gue ini, gue weeb, gue apa dan lain-lainnya. Gue nggak percaya, gue tetap gak percaya. Dia tuh cuma pengen memanfaatkan boomingnya perwibuan kan, lagi rame-ramenya wibu kan. Tapi pada akhirnya gue lihat ini nih, ini yang bikin gue sakit hati sih. Maksud gue, lu tahu kan Yuki Chiba siapa? Kalau lu cari Yuki Chiba siapa, dia yang bikin tim Tomodachi, men. Kalau lu nggak tahu ya, nih, dia yang bikin tim Tomodachi yang di remake sama manusia di bumi gitu, kayak orang Indo ada, orang Thailand ada, pokoknya banyak banget
Jadi menurut gua Yuki Chiba adalah salah satu pionir gitu terhadap hip hop, apalagi hip hop di Jepang gitu kan. Terus nih orang kelihatan banget kan kalau misalnya gue mau negatif thinkingan, gue pasti akan curiga bahwa dia collab sama Yuki Chiba itu buat narik audiens si Yuki Chiba dan wibu-wibunya, ya kan? Gue udah punya negatif kayak gitu. Cuma coba kita positive thinking sekali lagi. Positive thinking. Sampai akhirnya lu ngeliat, coba kita nyalakan subtitle ya. 僕最強だから Lu lihat アニメの中なら Speaking in Japanese, man. Speaking in Japanese. Dia bahkan tidak mau meng-hire orang. Gak perlu orang Jepang ya. Gak perlu orang Jepang. Bule-bule pun selagi bisa basic bahasa Inggris buat mengerti lirik. Kenapa gak lu hire sih? Minta buat masukin liriknya gitu, men. Kayak anjing sedih banget, tai. Bisa kita simpulkan bahwa ini bukan auto translate kan? Bukan auto translate dari YouTube-nya. Memang auto translate YouTube tuh agak-agak tolol. Cuma ini rapih banget. Tuh. Nyampe sini speaking in Japanese sampai verse-nya abis, sampai bagiannya si Yuki Chiba abis. Ini begini mulu. Tuh. Parah. Jadi iya dibikin subnya begitu jadi kayak nggak dihargain gitu loh, men. Maksudnya kan pasarnya si Yuki Chiba yang mau dimasukin kan, yang mau diinfiltrasi kan. Enggak sih. Parah, ini orang emang pengen nunggangin ketenaran doang. Dan Yuki Chiba kan baru terkenal belakangan ini kan. Berarti emang timingnya pas banget gitu. Nih ya kalau lu pengen beneran lu suka hip hop dan lu beneran suka sama Jepang, lu collab sama Homemade Kazoku, anjing. Lu collab sama Homemade Kazoku dari zaman gue bocah sampai sekarang. Ya, masih zaman Itsuo Sasayete Kurete Tokimochi Boku Rhapsody Appreciation dari zaman gue belum lahir ini anjing berapa puluh tahun lalu ini. Ketahuan LARPing. Inilah si dewa-dewa LARPing. Ditunggangin Batman. Serem banget ditunggangin.